CSS atau Cascading Style Sheet adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain tampilan website. Terdapat 3 metode penulisan kode CSS yang berbeda, yaitu inline CSS, internal CSS, dan external CSS. Berikut adalah penjelasannya. Pertama, inline CSS. Inline CSS adalah kode CSS yang ditulis langsung di dalam elemen HTML menggunakan atribut style. Kelebihan: mudah dan cepat diterapkan, berguna untuk mengubah gaya tampilan elemen secara langsung. Kurangan: tidak efisien karena inline CSS hanya perlu untuk satu elemen HTML. Terusnya, sulit untuk modifikasi keseluruhan, mengatur tampilan website secara keseluruhan. Oke, buat folder baru terlebih dahulu, kita klik, kita tulis bebas. Ada HTML, saya tulis inline.html karena mau belajar inline. Oke, kita masuk. Nah, kita kasih tanda seru, enter. Oke, kita tulis belajar inline. Oke, masuk ke body, kita tulis H1. Kemarin saya sudah jelasin, heading 1 atau judul 1. Belajar CSS inline. Nah, habis itu kita kiri. Nah, di sini ya, di belakang gitu, belakang garis tanda panah, kita tulis style, kita color, kita mau ngubah warnanya tulisan belajar CSS inline, kita pilih blue. Habis itu kita klik kanan, kita show preview, kita langsung lihat hasilnya gimana. Dan inilah hasilnya, warna biru tulisannya, tadi warna hitam. Kita ganti, coba kita hapus dulu. Kita hapus, kita ganti menjadi warna kuning. Apakah warnanya berubah? Ya, warnanya berubah menjadi kuning. Oke. Namun penggunaan inline CSS kurang direkomendasikan karena hanya berlaku untuk satu elemen HTML saja dan sulit untuk memodifikasi dan mengatur tampilan website secara keseluruhan. Jika menggunakan inline CSS, lebih baik menggunakan external CSS atau internal CSS untuk mengatur tampilan website secara keseluruhan. Oke, jadi tidak direkomendasikan ya untuk menggunakan inline CSS. Oke guys, sekarang kita masuk ke internal CSS. Internal CSS adalah kode CSS yang ditulis di dalam text style. Jadi nanti kita di text style dulu, kita tulis text stylenya di bagian atas header atau head. Nanti ada head, nanti kita tulis di atas head, kita tulis style dulu. Terus contoh penggunaannya, kita lihat contoh penggunaannya. Ada style, di atas style baru kita tulis CSS nya untuk mendekor yang ada di dalam body ya. Oke. Kelebihannya dapat digunakan untuk membuat tampilan yang unik pada suatu halaman website, sama aja dengan inline CSS ya. Lebih efisien daripada inline CSS kelebihannya karena dapat diterapkan pada beberapa elemen HTML sekaligus. Misalnya ada banyak elemen P, nah kita bisa langsung mengubah tampilannya atau mendekor tampilan dari tag P secara menyeluruh. Dari misal tag P nya banyak, kita bisa langsung mendekornya lewat internal CSS. Kekurangannya tidak dapat digunakan secara efektif untuk mengatur tampilan website secara keseluruhan jika terdapat banyak halaman. Nah, kalau udah banyak halaman, kalau kita mau ganti-ganti per halamannya, nah itu susah kalau pakai internal CSS. Lebih baik pakai external CSS, nanti kita jelaskan. Oke, kita masih di folder inline HTML tadi. Nah, kita sekarang mau ganti ya, yang tadi pakai inline CSS kita mau ganti dengan internal CSS. Kita hapus yang tadi dulu, kita hapus. Nah, H1 nya tetap ya. Oke, kita hapus. Nah, kita ke head, di dalam head. Nah, di antara head dengan head, nah di bawah title itu
itu kan masih di antara hit dengan hit, kita tulis style. Set, kita tulis style, kita enter. Setelah kita enter, kita masukin stylenya, apa kita CSS yang kita masukin. Misalnya kita mau ubah tampilan warnanya seperti yang tadi. Oke. H1 kita tulis H1 karena kita mau ngubah H1, mau ngubah header ya, mau ngubah tulisan belajar CSS inline ya. Mau ubah warnanya, berarti kalau mau ubah warna, kita buka kurung kurawal, kita enter lagi, terus kita tulis color. Caranya kita mau ubah warna CSS tuh banyak ya, tapi kita sekarang kita kasih beri contoh mengubah warna, misalnya jadi warna blue violet atau seperti ungu gitu. Nah, H1 berarti harus dengan H1, berarti nanti H1-nya bakal berubah jadi color blue violet gitu. Soalnya dipanggil dari style ya. Di style lah kalau kita nyisir di style rambut kita. Nah, jadi berubah jadi warna ungu atau di situ tulisannya blue violet. Misalnya kita mau ubah warna lagi, kita bisa langsung pencet kotak warnanya itu. Nanti kita bisa langsung pilih. Kita arahin aja langsung kita pilih. Misalnya jadi warna hijau, kita ubah menjadi warna hijau. Secara otomatis tulisannya juga berubah menjadi warna hijau karena kemarin kita sudah download pluginnya. External CSS adalah metode penulisan kode CSS yang ditulis terpisah dari kode HTML, jadi beda file. Dalam file dengan eksternal .css, nanti kita bikin file apa aja, namanya nanti tulis .css. External CSS ditulis di dalam file khusus menggunakan ekstensi CSS, .css ya. File eksternal CSS umumnya diletakkan setelah bagian head. Jadi setelah bagian head, di dalam head lah, di halaman, dan dihubungkan dengan dokumen HTML menggunakan elemen link. Nanti kita masukin linknya. Di dalam bagian head, external CSS adalah metode yang paling direkomendasikan karena memudahkan pemeliharaan dan pengaturan tampilan website secara keseluruhan. Berikut adalah keuntungan dan kekurangan menggunakan external CSS. Jadi ini paling direkomendasikan dari cara menggunakan CSS daripada inline CSS dan internal CSS. Lebih enak pakai external CSS. Keuntungannya, memisahkan kode CSS dari kode HTML. Jadi beda file, nanti yang tadi saya udah bilang kode CSS file ada, HTML file ada lagi, sehingga memudahkan pemeliharaan dan pengaturan tampilan website secara keseluruhan. Nah, jadi kita lebih mudah ngaturnya dari file CSS aja, nggak langsung dari kode HTML-nya. Terusnya dapat digunakan banyak halaman website. Nah, jadi bisa halaman-halaman website yang lain kita bisa gunakan lewat CSS. Ukuran halaman jadi lebih kecil dan struktur HTML jadi lebih rapi. Nah, kalau menggunakan CSS eksternal juga struktur halamannya menjadi lebih rapi. Terus keempat, loading website lebih cepat. Nah, jadi website itu lebih cepat menggunakan CSS eksternal, jadi loadingnya lebih cepat. Terus yang kelima, file CSS dapat digunakan pada beberapa halaman website sekaligus. Jadi ada beberapa website nanti bisa langsung digunakan dalam satu CSS, juga bisa seperti itu. Terusnya kekurangan external CSS memerlukan file terpisah. Nah, ini kekurangannya untuk penyimpanan kode CSS ini menurut saya bukan kekurangan sih, hal yang biasa aja. Soalnya cuma memerlukan file terpisah aja. Terus ketika file CSS gagal dipanggil oleh file HTML, halaman akan menjadi berantakan. Nah, gitu. Kalau CSS-nya gagal, CSS-nya salah, nanti halaman akan menjadi berantakan. Terus koneksi internet yang lambat dapat mempengaruhi tampilan website. Nah, makanya kalau kita bikin CSS direkomendasikan untuk memakai internet yang sangat cepat. Oke. Nah, kita bisa lihat ini contohnya. Nah, itu ada link ya di antara hit. Pokoknya bukan di antara, ini di dalam hit, maksudnya di antara itu dalam hit. Kita link, rel, style sheet. Nah, nanti pas kita pencet link, enter langsung ada. Nanti ada di tutorialnya. Terus type, text atau CSS. Sebenarnya type bisa dipakai, bisa enggak. Terus href. Nah, href ini nanti file kita dihubungkan ke file kita. Kan kalau di sini style CSS, berarti nama filenya style CSS. Kalau misalnya nanti namanya Ahmad CSS, berarti nanti kita tulis di sini Ahmad CSS. Nah, terus H1. H1 ini adalah judul, P ini adalah paragraf. Nah, ini H1 yang kemarin saya udah jelasin, hit atau judulnya, P-nya paragrafnya. Nah, nanti maksudnya
H1 sama P-nya ini bakal diubah ke file CSS. Nah, kita lihat ke bawah, gambar bawah. Nah, ini H1. Nah, jadi di CSS kita panggil H1. Kita panggil, nah kita ubah color ya. Colornya jadi warnanya jadi blue. Jadi blue, font size-nya jadi 24 px. Nanti berubah. Ini adalah judul, yang H1 itu berubah warnanya jadi warna biru, terusnya size fontnya itu menjadi 24 px. Jadi apa besarnya menjadi 24 px. Nah, terus juga yang P nih ya, paragraf kan tulisannya ini adalah paragraf dengan tampilan yang diatur oleh CSS eksternal. Nanti colornya atau warnanya bakal berubah jadi warna merah. Nah, terusnya font size-nya juga berubah menjadi 16 px. Besarnya seperti itu. Oke, paham kan? Lanjut, kita dalam contoh di atas, sesuai contoh yang tadi, kita menggunakan file HTML yang menghubungkan file CSS eksternal bernama style CSS. Tadi nama filenya style CSS ya, di contohnya menggunakan elemen link. Nah, elemen link ini untuk menghubungkan si HTML atau file HTML-nya dari kata link untuk menghubungkan ke file CSS yang bernama style CSS di dalam bagian head. Maksudnya di antara head tadi ya, di dalam head. Di dalam file CSS kita menentukan gaya untuk elemen H1 dan P. Jadi kita mau mengubah atau custom gayanya tuh gimana sih H1 dan P. Nah, elemen H1 akan memiliki warna teks biru kan sudah saya bilang tadi, dan ukuran fontnya menjadi 24 px. Sedangkan elemen P akan memiliki warna teks merah dan ukuran menjadi font 16 px. Nah, dengan menggunakan eksternal CSS kita dapat mengatur tampilan website secara terpisah dari kode HTML. Jadi kan saya sudah bilang file itu terpisah, kode HTML terpisah, memisahkan struktur dan tampilan. Hal ini memudahkan pemeliharaan dan pengaturan tampilan website secara keseluruhan. Jadi kalau menggunakan eksternal CSS itu lebih mudah kita pemeliharaan dan pengaturannya seperti itu. Nah, nanti kita langsung menuju tutorialnya aja. Oke, pertama kita masuk CSS, kita buat folder belajar. Terserah ya nama foldernya apa aja. Yang penting terakhirnya titik CSS ya, titik CSS. Nah, saya buatnya belajar CSS. Nah, kita masuk ke inline HTML tadi. Kita mau masukin CSS, menghubungkan inline HTML dengan CSS. Nah, ini kita hapus aja ya. Ini kan tadi yang internal CSS, kita hapus aja. Kita hapus. Nah, di dalam head, lihat tuh ada di dalam head saya nulisnya kita tulis link. Nah, rel style sheet ini udah langsung apa? Langsung sama VS Code-nya tuh udah ngerti. Jadi pas itu langsung. Nah, namanya kan belajar CSS. Nih, belajar CSS ya. Berarti kita tulis di mana? Di href ya. CSS, enter. Nah, belajar CSS. Jadi sudah terhubung antara link CSS belajar CSS dengan inline HTML tuh sudah terhubung. Jadi kita bisa ngubah-ngubah di belajar CSS, ngubah-ngubah style-style yang kita mau. Nah, tadi kan kita ada file yang bernama apa? Kita lihat dulu. Nah, ada yang bernama H1 ya. Berarti kita tinggal panggil aja di link di file CSS yang kita panggil H1. Nah, kita bakal mengubah H1 itu, kita mau ubah kayak gimana sih? Nah, kita H1 kita pencet, kita tulis. Jangan lupa kurung kurawal. Kita ubah aja warnanya dulu aja ya. Contohnya warnanya color, misalnya warna apa nih? Aqua aja, aqua, warna biru aqua. Biru aqua kita ubah, kita lihat lagi di ini inline HTML karena sudah terhubung ya, soalnya udah pakai link. Kita show preview. Kita lihat apakah bisa, apakah benar. Nah, kalau berubah warnanya berarti sudah terhubung dan sudah benar kode CSS-nya. Oke. Nah, sekarang kita tambah aja type. Kan tadi saya bilang sebenarnya type ini tidak terlalu berpengaruh ya. Boleh ditambahin, boleh juga enggak. Kita tulis teks atau CSS. Kalau saya tadi nggak ditambahin aja sudah bisa. Tapi kalau mau lebih rapi ya pakai ini juga nggak apa-apa. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.